Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembahasan, Ustazah akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ustazah Rani Kusumawardani. Di MTS Baitus Salam ini Ustazah memegang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Bagaimana nih, udah siap belajar IPA-nya? Oke, boleh dipersiapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu dan menyimak video Ustazah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat tentunya ya. Kita akan masuk ke pertemuan pertama. Di bab 1 Ustazah akan membahas mengenai pengukuran dan besaran ya. Jadi yang akan Ustazah bahas ada 3 poin. Apa pengertian dari mengukur. Terus Ustazah akan membahas di poin kedua satuan baku dan bilangan. Lalu Ustazah akan membahas mengenai alat ukur. Tema yang kedua mengenai besaran, Ustazah akan membahas mengenai besaran pokok dan turunan. Lalu Ustazah akan membahas jenis-jenis dari besaran pokok dan jenis-jenis dari besaran turunan. Baiklah, masuk ke pembahasan. Ustazah terlebih dahulu ingin bertanya sama kalian nih, bagaimana soleh-soleha, pernah nggak kalian mengukur tinggi badan kalian? Lalu apa yang kalian gunakan untuk mengukur tinggi badan kalian? Ya, untuk lebih jelasnya simak video ini dengan baik ya. Jadi pengukuran yaitu kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Di sini udah ada contohnya. Contoh, panjang spidol sama dengan 15 cm. Panjang spidol itu besaran dan 15 cm itu adalah satuan. Jadi gimana Ustazah maksudnya? Jadi maksudnya nih, misalkan kita akan mengukur dengan menggunakan penggaris. Nah, itu artinya kalian akan membandingkan panjang dari spidol dengan panjang dari alat ukur tersebut. Apa? Penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan internasional. Jadi di sana ada skalanya, ada incinya, dan juga ada sentimeternya. Nah, sekarang misalkan panjang dari spidol itu 15 cm. Tahu gak kalian yang mana besaran dan yang mana satuan? Jelas ya. Jadi panjang spidol itu merupakan besaran, 15 cm itu merupakan satu satuan. Emang Ustazah apa sih yang dimaksud dengan besaran? Jadi besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Jadi panjang spidol itu merupakan besaran. Karena apa? Karena bisa atau dapat diukur dengan angka. Jadi panjang itu bisa diukur dengan angka. Terus contohnya massa. Massa bisa diukur dengan angka. Massa satuannya apa? Massa satuannya kilogram. Dan waktu itu bisa diukur dengan apa? Dengan angka ya. Selanjutnya, emang Ustazah apa sih yang dimaksud dengan satuan? Kalau satuan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran tersebut. Panjang spidol sama dengan 15 cm. Nah, itu dijadikan 15 cm itu dijadikan satuan. Karena apa? Satuan itu digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran sebuah spidol tersebut ya. Satuan ada atau satuan terbagi menjadi 2 bagian. Coba next.
ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu adalah satuan yang standarnya telah disepakati secara sistem internasional. Contohnya seperti meter, kilogram, second, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan satuan baku. Kalau satuan tidak baku adalah satuan yang standarnya tidak sama atau tidak berlaku secara sistem internasional, contohnya jengkal, kaki, tombak, dan lain-lain. Karena satuan tidak baku ini tidak relevan untuk mengukur sesuatu. Misalkan kita akan mengukur panjang meja menggunakan jengkal, kan jengkal tangan seseorang itu beda, jadi kurang relevan. Selanjutnya, Ustazah akan membahas mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih besaran pokok itu dan apa sih besaran turunan itu? Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Di sini besaran pokok misalkan nomor 1 massa, satuannya kilogram, singkatan satuannya adalah kg. Lalu besaran pokok panjang, waktu, temperatur, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Jadi ada 7 jenis-jenis besaran pokok. Ustazah punya singkatannya nih biar kalian lebih bisa atau lebih cepat menghafalnya. Jadi jenis-jenis dari besaran pokok itu ada 7. Bisa disingkat jadi jiwa SMP. J-nya jumlah zat. Jumlah zat satuannya mol. I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik, jiwa, SMP ya. S-nya apa? S-nya suhu satuannya adalah Kelvin. M-nya massa satuannya kilogram, dan P-nya adalah panjang satuannya meter. Jadi kalau misalkan Ustazah nanya ada berapa SMP, J-nya jumlah zat, dan sebagainya seperti itu. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu besaran turunan. Lalu saja apa yang dimaksud dengan besaran turunan itu? Jadi besaran turunan adalah besaran yang satuannya sudah diturunkan dari besaran-besaran pokok. Ada berapa besaran turunan? Sebetulnya ada banyak, namun di SLTP ini saja akan membahas 9 jenis besaran turunan. Besaran turunan itu ada 9. Yang pertama luas, kedua gaya, ketiga berat, keempat energi, kelima hambatan listrik, keenam massa jenis, ketujuh daya, kedelapan kecepatan, kesembilan percepatan. Hanya itu saja yang dapat Ustazah sampaikan di video singkat kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas kembali pembahasan IPA ini di pertemuan berikutnya atau di pertemuan langsung secara tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.